Oke, anak-anak sekalian, Om Swastiastu. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Jadi, selamat datang. Pertama, saya ucapkan selamat datang di channel Bapak, Konat 86. Silahkan di-share, komen, dan subscribe. Saya tunggu komennya. Terima kasih sekali lagi. Oke, anak-anak sekalian bisa diperhatikan. Untuk pertemuan kali ini, kita membicarakan tentang degrees of comparison. Jadi apa sih degrees of comparison? Pernah kalian mendengar? Jadi degrees of comparison itu simpelnya, sederhananya adalah perbandingan. Contoh misalnya kecil, lebih kecil, paling kecil. Nah itu. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ya. Silakan kalian perhatikan. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Jadi di akhir pembelajaran siswa atau kalian ya dapat memberi dan meminta informasi terkait dengan, sekali lagi, di akhir pembelajaran nanti, kalian dapat memberi dan meminta informasi terkait dengan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda. Itu. Ya. Nah, kemudian, sederhananya kalian bisa cermati di sini, degrees of comparison. Jadi ada big, bolanya paling kecil itu ya, bigger, lebih besar, biggest paling besar. Jadi big dalam bentuk positif degree, bigger dalam bentuk komparatifnya, dan biggest dalam bentuk superlatifnya. Nah itu contoh sederhana. Nah kemudian apa sih pengertiannya degrees of comparison itu? Kalian bisa cermati. Jadi degrees of comparison merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Nah itu. Nah kemudian ada 3 jenis degrees of comparison. Ada positif, ada komparatif, dan ada superlatif. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu. Kalian cermati dengan baik ya. Pertama dalam bentuk positif. Bentuk positif digunakan jika tidak ada hal yang dibandingkan. Jadi tidak ada hal yang dibandingkan, satu bendanya ya. Contoh, Arman is a kind and humble boy. Arman adalah seorang anak laki-laki yang baik dan rendah hati. Jadi Arman saja satu. Kemudian Santi is a diligent girl in the class. Santi adalah seorang gadis yang rajin di kelas. Santi saja orang. Itu, tidak ada yang dibandingkan, itu ya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan, bentuk ini juga digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda yang sama atau sebanding. Sekali lagi, jadi bisa digunakan untuk membandingkan dua orang yang sama atau sebanding. Contoh, ya, ini ya, Rendra is as smart as his brother. Rendra sama pintarnya dengan saudara laki-lakinya. Nah, kemudian di bawahnya ada Rita studies as hard as Lena. Rita belajar giat sama dengan si Lena. Nah itu ya, jadi sebanding. Tidak ada perbedaan, sebanding. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan the comparative form dalam bentuk komparatif sekarang. Kalian bisa cermati ya. Sekali lagi ya, kalian bisa cermati. Membandingkan orang atau tempat atau benda yang tidak setara. Sudah? Ada 2 cara ya untuk membentuk comparative form. Cara pertama, nomor A. Kalian bisa perhatikan ya. Menambahkan er di belakang kata sifat dan diikuti dengan kata than. Ya. Bentuk ini sekali lagi digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Satu suku kata. Tolong diingat ya. Contoh, my house is bigger than your house. Big itu satu suku kata. Jadi ditambahkan er di belakangnya dan setelah itu diikuti oleh than. Ya. Kemudian yang kedua, Donny walks slower than Yudi. Walk slow adalah adjektifnya, ditambahkan er, slower, ditambahkan than. Nah itu.
Kemudian yang B menggunakan more plus adjective plus than. Ya. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Jadi lebih dari satu suku kata. Contoh, this question is more complicated than the last one. Ya. Pertanyaan ini lebih kompleks atau lebih ruwet dibandingkan dengan yang satunya. Jadi complicated itu adalah adjektifnya. Di depannya ditambahkan more diikuti dengan than di belakangnya. Kemudian di bawahnya ada the final examination is more difficult than the middle examination. Difficult adjektifnya, ya. Di depannya ditambahkan more kemudian diikuti oleh than. Ini. Nah, itu untuk the comparative form. Kita lanjutkan yang terakhir dengan the superlative form. Ya, superlative form. Kalian bisa simak penjelasannya. Ya, superlative form ya digunakan ketika ingin membandingkan tiga atau lebih ya, baik orang, tempat ataupun benda. Ada dua cara untuk membentuk perbandingan superlatif. Ya, ada dua cara. Kalian bisa perhatikan. Cara yang pertama adalah menambahkan est di belakang kata sifat dan menggunakan the sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Ya. Contoh, Iwan is the tallest. Ya. Iwan is the tallest student in the class. Ya. Tall adalah adjektifnya. Ditambahkan est, kemudian the di depannya. Kemudian yang B, that is the fastest car in the world. Fast adjektifnya, ditambahkan est, ditambahkan the di depannya. Ya. Jadi itu adalah mobil tercepat di dunia. Ya. Kemudian yang B menambahkan kata-kata the most. Ini penting ya. Menambahkan kata-kata the most sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari dua atau lebih suku kata. Sekali lagi, dua atau lebih suku kata ditambahkan the most sebelum kata sifat. Ya, contohnya, Paddy is the most smartest student in the class. Jadi ini kata sifatnya ya, smart ditambahkan the most di depannya. Kemudian yang B, he is the most handsome boy in the class. Dia adalah anak laki-laki paling ganteng, handsome ya. Handsome ini ya. Handsome adalah adjektifnya ditambahkan the most di depannya. Handsome lebih dari satu suku kata ya. Nah, saya kira itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi satu. Nah, tidak semua kata sifat itu beraturan, tinggal menambahkan er atau est, est. Ya. Ada irregular atau tidak beraturan kata sifatnya. Berikut kalian bisa perhatikan di sini beberapa contoh kata sifat yang tidak beraturan dan perubahannya dalam bentuk positif, komparatif maupun superlatif dan artinya. Kalian bisa simak, silahkan. Good, better, best, baik. Well, better, best, dengan baik, dan seterusnya. Nah itu. Oke, terakhir. Tugas. Silahkan dibuat 5 kalimat perbandingan berdasarkan gambar dua orang di bawah ini. Jadi tugas ini silahkan dibuat di Google Form. Ya. Saya akan kirim linknya di grup kelas WA. Ya. Silahkan nanti klik link di sana dan dikerjakan langsung dikirim. Saya tunggu. Ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Saya kira cukup untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi. Om. See you next time and goodbye.